warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Cerdas Kimia. Teman-teman, di video kali ini kita akan belajar untuk menggambarkan struktur Lewis dengan cara yang mudah dan cepat. Oke, jadi di video kali ini ada beberapa contoh senyawa yang akan kita gambarkan struktur Lewisnya melalui trik atau cara mudah, gitu ya. Oke, kita mulai dari contoh senyawa yang pertama. Nah, contoh yang pertama ini ada CCl4. Jadi di sini teman-teman sudah saya tuliskan bagaimana langkah-langkah kita untuk menggambarkan struktur Lewis suatu senyawa dengan cara yang mudah dan sederhana. Jadi teman-teman bisa ikuti langkah-langkah ini. Oke, kita akan praktekkan langkah ini untuk menggambarkan struktur Lewis dari senyawa CCl4. Oke teman-teman, yang pertama yang harus kita lakukan adalah kita harus memastikan atom pusat dari senyawa yang mau kita gambarkan. Pada molekul CCl4 berarti atom pusatnya adalah yang mempunyai jumlah terkecil teman-teman, atau yang mempunyai jumlah paling sedikit, berarti atom pusatnya adalah C ya. Nah, langkah yang pertama adalah membuat susunan atom. Dan kita tadi sudah memastikan atom pusatnya, jadi atom pusat itu letaknya adalah di tengah ya, sehingga ketika kita mau membuat susunan atom dari CCl4 berarti C nya kan di tengah, C, kemudian ada Cl gitu ya, ada Cl yang jumlahnya 4 di sekeliling atom C gini. Oke, kemudian langkah yang kedua adalah hitung jumlah elektron valensi. Jumlah elektron valensi itu berarti adalah hasil penjumlahan dari elektron valensi C ditambah dengan elektron valensi Cl. Oke, saya akan contohkan di bawah ini ya teman-teman. Kita punya CCl4. C itu elektron valensinya adalah 4. Oke, Cl itu elektron valensinya adalah 7 teman-teman. Karena ini ada 4 Cl berarti ini 7 dikali 4. Oke, 7 kali 4 sama dengan 28. Ditambah dengan tadi elektron valensi C sama dengan 4. Berarti ini jawabannya adalah 32. Oke, sehingga elektron nanti yang ada di sekeliling C dan Cl itu jumlahnya harus 32 elektron teman-teman. Oke, saya lengkapi ya, 32 elektron. Oke ya. Kemudian langkah yang ketiga adalah buat satu ikatan antara atom pusat dan tetangga. Oke, atom pusatnya C, atom tetangganya Cl, berarti kita buat satu ikatan. Satu ikatan itu maksudnya adalah 2 elektron kan gitu. Oke, ini ya, 1 2 3 4 5 6 7 8. Oke, selesai langkah ketiga. Kemudian kita lanjut langkah keempat, yaitu lengkapi elektron atom tetangga. Oke, kita lengkapi ya. 1 2 3 4 5 6 kan gitu. Supaya apa teman-teman? Supaya oktet ya, supaya 8. Teman-teman harus ingat bahwa senyawa yang berikatan itu untuk memperoleh kestabilan yang ditandai dengan elektronnya adalah 8. Oke, seperti ini. Lalu kemudian kita hitung teman-teman, apakah sudah 32 elektron atau belum gitu ya. Oke, kita cek dengan tanda merah ini. Kita cek yang tengah dulu ya. 1 2 3 4 5 6 7 8 ke kanan, 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32. Oke, sudah ada 32 elektron ya, berarti ini sudah strukturnya sudah betul gitu ya. Atau teman-teman, kalau cara ini masih teman-teman anggap terlalu lama, teman-teman bisa langsung menuliskan pasangan elektron. Jadi bukan dot-dot elektron yang ditulis, tetapi langsung ke garisnya atau pasangan elektronnya. Caranya adalah dengan membuat jumlah elektron ini menjadi pasangan elektron.
Caranya gimana? Karena satu pasang elektron itu terdiri dari 2 elektron, sehingga ketika ini 32 elektron, maka kalau kita mau jadikan pasangan elektron berarti ini bagi 2. Gitu kan ya? Berarti 32 bagi 2 sama dengan 16. 16 apa? 16 pasang elektron. Lalu kita praktekkan ke CCl4. Caranya sama. Langkah pertama, menuliskan atom pusat dan atom tetangga seperti ini. Kemudian ingat tadi ada 16 pasang elektron. Langkah kedua sama teman-teman, hitung jumlah elektron valensi. Tadi sudah ya, terus ini sudah jadi pasangan elektron. Kemudian langkah 3, buat satu ikatan antara atom pusat dan tetangga. Oke, satu ikatan berarti diwakili oleh satu garis ya. 1, 2, 3, 4. Oke, kemudian lengkapi elektron atom tetangga. Gini ya, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ingat, satu garis mewakili 2 elektron. Nah, seperti ini. Nah, ini jadi seperti ini. Kemudian kita hitung jumlah pasangan elektronnya, teman-teman. Saya cek lagi dengan merah. Kita hitung yang tengah dulu ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Jadi 16 apa? Pasangan elektron. Oke, sama ya teman-teman. Tinggal teman-teman nanti pilih yang mana nih. Apakah mau menggambarkan dotnya dengan menjumlahkan elektronnya atau mau langsung pasangan elektron. Ya, jadi teman-teman bisa pilih cara yang menurut teman-teman lebih mudah. Oke, kita ke contoh yang kedua teman-teman. Caranya masih seperti yang tadi. Jadi ini kita kerjakan pelan-pelan supaya nanti lebih mantap ya. Oke, contoh yang kedua adalah NH3. NH3 berarti langkah yang pertama adalah sama, membuat susunan atom. Jadi atom pusatnya siapa nih? Karena N jumlahnya lebih sedikit, berarti N ini berlaku sebagai atom pusat, kan gitu. Berarti susunannya adalah N di tengah dikelilingi oleh 3 atom H. Seperti ini ya teman-teman. Oke, kemudian langkah yang kedua adalah hitung jumlah elektron valensinya. Oke, NH3. N itu elektron valensinya 5. H itu elektron valensinya 1. Karena ada 3 atom H, maka ini 1 kali 3. Berarti sama dengan 3. Ini harus dijumlah dengan elektron valensinya N yang 5 tadi, sehingga jumlahnya adalah 8. 8 apa nih? 8 elektron. Oke, kita gambar yuk. Langkah ketiga, buat satu ikatan antara atom pusat dan tetangga. Satu ikatan diwakili oleh tadi 2 elektron. Mari kita buat. Berarti ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, 6. Kemudian langkah yang keempat teman-teman, lengkapi elektron atom tetangga. Oke, di sini atom tetangganya adalah hidrogen atau H. Perlukah elektron hidrogen ini dilengkapi? Jawabannya adalah tidak. Kenapa? Karena elektronnya sudah duplet. Kan hidrogen itu duplet ya teman-teman. Berarti ini nggak usah dilengkapi elektronnya. Lanjut ke langkah yang kelima. Sisa elektron diletakkan di atom pusat. Masih punya sisa elektron nggak nih? Masih ya, karena tadi jumlah elektron valensinya ada 8. Sementara ini baru 6 ya. Baru 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti sisa 2. Berarti diletakkan di atom pusat, yaitu di N. Berarti ini teman-teman. Oke, paham ya? Jadi seperti itu. Nah, kalau sudah seperti ini ternyata NH3, N itu sudah 8 elektron ya. H itu sudah duplet. Berarti ini sudah betul strukturnya. Oke, kemudian kita boleh juga menggambar struktur Lewis NH3 dengan rumus garis. Langsung pasangan elektronnya. Caranya seperti tadi, yaitu kita buat jumlah elektron valensi ini menjadi pasangan elektron. Ya, satu pasang elektron ada 2 elektron, sehingga ini kita bagi 2. 8 bagi 2 sama dengan 4. 4 apa? 4 pasangan elektron. Oke,
Lalu caranya seperti tadi, sama langkahnya. Kita buat dulu susunan atomnya, yaitu N di tengah dikelilingi oleh 3 atom H. Kemudian langkah yang kedua yaitu hitung jumlah elektron valensi. Tadi sudah bahwa pasangan elektronnya ada 4 ini ya. Kemudian langkah yang ketiga, buat satu ikatan antara atom pusat dan tetangga. Satu ikatan berarti satu garis ya teman-teman. 1, 2, 3. Oke. Lalu langkah keempat, lengkapi elektron atom tetangga. Ini tidak perlu karena H sudah duplet. Lanjut langkah kelima, sisa elektron diletakkan di atom pusat. Oke, jadi tadi kan ada 4 pasang elektron. Yang sudah digunakan ada 1, 2, 3. Berarti tinggal 1 pasang. Letakkan aja di atom pusat. 1 pasang itu 1 garis. Oke, seperti ini teman-teman. Ya, atau yang garis di atas ini digambarkan dengan titik juga boleh. Jadi kalau mau seperti ini juga boleh teman-teman. N, kemudian antara N dan H dibuat ikatan, kemudian yang di N ini dibuat elektron, begini juga boleh gitu ya, sama aja. Oke, seperti itu teman-teman, dan ini sudah struktur dari NH3 yang betul. Oke, kita lanjut ke contoh yang ketiga nih, biar lebih mantap lagi. Oke, yang ketiga contohnya adalah H2O teman-teman. Langkahnya sama, yang pertama yaitu membuat susunan atom. Nah, di sini H dan O itu jumlahnya yang lebih sedikit adalah O teman-teman. Berarti atom pusatnya adalah O. Oke, paham ya? Jadi nggak selalu yang di depan yang jadi atom pusat ya. Atom pusat itu yang jumlahnya lebih sedikit. Oke, kita buat susunan atomnya dulu. Ada O di tengah, kemudian ada H di sekeliling O, jumlahnya 2 gitu ya. Kemudian langkah kedua, hitung jumlah elektron valensinya. Oke, H2O. H itu elektronnya 1, elektron valensinya 1 karena ada 2 atom H, maka ini 1 kali 2 sama dengan 2 ditambah dengan O itu elektron valensinya 6 teman-teman. Ditambah 6, 2 tambah 6 sama dengan 8. 8 apa ini? 8 elektron. Mari kita buat. Jadi harus ada 8 elektron ini. Langkah yang ketiga yaitu buat satu ikatan antara atom pusat dan tetangga. Satu ikatan diwakili 2 elektron ya, masih ingat ya? Berarti ini 1, 2, 3, 4 seperti ini. Oke, kemudian langkah keempat, lengkapi elektron atom tetangga. H tidak usah dilengkapi karena ini sudah duplet ya. Lalu kemudian kita lanjut ke langkah yang kelima. Sisa elektron diletakkan di atom pusat. Masih ada sisa elektronnya enggak nih? Masih ya, karena tadi jumlah elektronnya 8, sementara ini yang digunakan baru 1, 2, 3, 4, baru 4. Berarti 8 kurang 4, masih ada 4 elektron. Oke, letakkan aja di atom pusat ya. 1, 2, 3, 4. Nah, seperti ini. Kalau sudah seperti ini, kita lihat bahwa O itu sekarang punya berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Punya 8 elektron, sementara H itu punya 2 elektron. Berarti sudah oktet dan duplet, berarti sudah betul. Nah, kita akan kerjakan lagi dengan menggunakan pasangan elektronnya ya. Masih sama langkahnya. Langkah pertama adalah membuat susunan atom. Berarti O di tengah, H di samping, kanan kiri boleh, atas bawah boleh ya. Bebas. Kemudian yang langkah kedua adalah hitung jumlah elektron valensi. Kalau ini kita mau pakai cara pasangan elektron, berarti ini 8 elektron kita bagi 2 seperti tadi teman-teman. Ketemunya adalah 4. 4 apa nih? 4 pasang elektron. Ya. Langkah selanjutnya, langkah yang ketiga, buat satu ikatan antara atom pusat dan tetangga. Berarti ini dulu yang dibuat, 1, 2. Langkah yang keempat, lengkapi atom tetangga. H itu duplet sehingga tidak perlu dilengkapi. Lalu lanjut langkah kelima, sisa elektron diletakkan di atom pusat. Oke, masih ada berapa pasang elektron yang belum? Berarti 4 pasang kurangi 2 pasang, berarti ada 2 pasang. Gini ya. Oke, sama dengan yang di atas, cuma
penulisannya aja ya. Jadi kalau yang di atas pakai dot, yang di bawah pakai garis. Atau boleh juga kita tulis ini sebagai O, H, H seperti ini. Lalu elektronnya digambar begini juga boleh ya, sama aja teman-teman. Oke, seperti itu. Kemudian kita lanjut ke contoh yang keempat. Nah, biar lebih mantap lagi. Contoh yang keempat adalah CO2. Nah, langkahnya sama teman-teman. Yang pertama adalah membuat susunan atom. Kita pastikan dulu nih atom pusatnya yang mana. CO2, C jumlahnya 1, O jumlahnya 2, berarti C sebagai atom pusat. Susunan atomnya kita buat C1 di tengah, kemudian dikelilingi oleh 2 atom O. Kemudian langkah yang kedua, hitung jumlah elektron valensinya. O2, C itu elektron valensinya 4, O itu elektron valensinya 6. Karena ini ada 2, berarti ada 6 kali 2, berarti 12 ditambah dengan elektron valensinya tadi 4, berarti ini 16. 16 apa? 16 elektron. Mari kita gambar 16 elektronnya dengan langkah yang ketiga dulu. Buat satu ikatan antara atom pusat dan tetangga. Satu ikatan itu 2 elektron ya teman-teman. Berarti ini 1, 2, 3, 4. Oke, lalu kita lanjut langkah keempat. Lengkapi elektron atom tetangga. Karena ini O itu berarti harus oktet. Kita lengkapi ya teman-teman. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, supaya oktet ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, kemudian langkah kelima, sisa elektron. Nah, ada nggak nih sisa elektronnya? Kita hitung ya. Harusnya nanti jumlah elektronnya adalah 16. Kita hitung ya teman-teman. Kita cross check dengan merah supaya lebih jelas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 16. Oke, sudah pas 16. Tapi kita cross check dulu teman-teman, sudah oktet atau belum. Nah, kebetulan yang untuk atom O ini sudah oktet ya. Ini sudah oktet kan, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tapi kita lihat yang C-nya. C-nya ternyata ini baru punya 4 elektron. Artinya C-nya belum oktet, sehingga struktur ini masih kurang tepat teman-teman. Lalu teman-teman silahkan lihat langkah yang kelima. Sisa elektron diletakkan di atom pusat kan nggak ada, berarti ini langkah ini dilewati. Kemudian langkah keenam, jika atom pusat kurang dari oktet, nah ini kan kasusnya yang nomor 6 ini, atom pusat kurang dari oktet, maka buat ikatan rangkap. Oke, kita diminta membuat ikatan rangkap teman-teman, berarti C, oke saya gambar gini dulu ya. Diminta membuat ikatan rangkap, berarti satu ikatan dari O, boleh atas boleh bawah, ini dipindah ke tengah supaya jadi rangkap kan gitu ya. Berarti kalau kalau 2 elektron dipindah berarti tinggal 4 kan ya, tinggal 4 elektron ya yang di O, paham ya? Oke, tinggal 4 elektron seperti ini, baru kita hitung jumlah elektron masing-masingnya. Sekarang kita hitung O ini punya berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. O punya 8 elektron. Lalu C punya berapa ini? O yang kiri juga 8 ya teman-teman. Nggak usah ditulis. Kemudian C ini punya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. C juga punya 8 elektron. Nah, kalau sudah oktet semua berarti ini sudah betul. Berarti yang ini betul, yang ini tadi masih kurang betul. Oke, seperti itu teman-teman. Kemudian kita mau kerjakan dengan cara yang pasangan elektron, boleh ya. Oke, tadi sudah ada 16 elektron. Kalau mau jadi pasangan elektron berarti ini 16 bagi 2 sama dengan 8 pasang elektron. Langkahnya sama dengan yang tadi, yaitu yang pertama membuat susunan atom pusat dan tetangga dulu. Jadi C kemudian dikelilingi oleh 2O. Ini boleh atas bawah, boleh kanan kiri ya teman-teman, bebas ya. Oke, kemudian langkah kedua, hitung jumlah pasangan elektron sudah. Langkah ketiga, buat satu ikatan antara atom pusat dan tetangga. Berarti ini 1,
2 gini ya. Kemudian lengkapi elektron atom tetangga. Oke, kita lengkapi. 1 2 3. 1 2 3. Lalu sisa elektron diletakkan di atom pusat. Ada sisa enggak? Kita lihat. Harusnya nanti 8 pasang elektron. Oke, kita cross check dengan merah. 1 2 3 4 5 6 7 8. Ternyata sudah 8 pasang elektron. Artinya tidak ada sisanya. Tetapi perhatikan di sini C-nya masih belum oktat, baru ada 1 2 3 4, baru ada 4 elektron. Berarti ke langkah yang ke-6, jika atom pusat kurang dari oktat, maka buat ikatan rangkap. Oke, kita diminta buat ikatan rangkap, berarti yang bawah atau yang atas tarik aja ke tengah gitu ya. Ya, C, O, O, kemudian tadi sudah punya 1, 1, lalu yang bawah tarik ke tengah, sehingga tinggal 4, atau tinggal 2 garis gitu ya. Ya, gini. Tinggal 2 garis. Oke, kan ini tadi 1 tarik ke tengah, berarti tinggal 2. 1 tarik ke tengah tinggal 2, ini saya gambar di pojok-pojok gitu ya. Biar gambarnya lebih cantik. Oke, seperti ini berarti kita bisa hitung jumlah masing-masing elektronnya, teman-teman. Yang O ini berarti 1 garis mewakili 2 elektron ya. Ada 1 2 3 4, 4 garis berarti 8 elektron. Yang C ini 1 2 3 4, 4 garis berarti 8 elektron. Nah, ini sudah betul, yang ini masih kurang tepat. Oke, jadi seperti itu teman-teman, cara mudah untuk menggambarkan struktur Lewis dari suatu senyawa. Nah teman-teman, kita nanti juga akan belajar bagaimana cara menggambarkan struktur Lewis dengan cara yang mudah seperti ini tadi. Tetapi yang kita gambarkan adalah ion, jadi yang ada muatannya. Misalnya NH4+, NO3-, itu akan kita buat tapi di video selanjutnya. Jadi teman-teman nantikan video selanjutnya. Tetap semangat belajar, terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.